Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra Pratama. Saya berasal dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kemudahan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas saya di agenda 3 tentang identifikasi isu. Adapun nanti identifikasi isu akan dikaitkan dengan manajemen ASN dan sumber ASN. Ini merupakan peta identifikasi masalah yang telah saya buat. Adapun poinnya yaitu masalah yang terjadi, dampak yang terjadi, pihak terdampak, isu teridentifikasi, dan kaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Yang pertama, masalah yang terjadi ialah penyebaran usaha jasa pariwisata di Kabupaten Bangka Tengah masih minim dan belum merata. Sehingga dampaknya adalah sebaran kunjungan wisatawan tidak maksimal. Sehingga tidak dapat masyarakat semuanya menikmati penghasilan dari sektor pariwisata. Yang terdampak ada dua. Yang pertama pemerintah, karena dari segi pendapatan sektor pajak pariwisata tidak dapat maksimalkan, dan yang tentunya juga masyarakat. Karena pendapatannya di jasa usaha pariwisata juga tidak maksimal dikarenakan sebaran kunjungan wisatawannya belum merata. Isu teridentifikasi adalah belum maksimalnya penyuluhan terkait usaha jasa pariwisata. Kita masuk kepada manajemen ASN, yaitu pemanfaatan ASN sesuai dengan latar belakang pendidikannya harus dimaksimalkan. Kemudian isu yang kedua itu adalah nomor 2 itu yang terjadi itu pariwisata Bangka Tengah ini belum dikenal secara baik untuk pasar wisatawan luar Pulau Bangka dan harus bersaing dengan destinasi lainnya. Dari masa tersebut timbullah dampak, yaitu angka kunjungan wisatawan dari luar Pulau Bangka belum maksimal. Karena Bangka Tengah harus bersaing dengan destinasi lain di Indonesia yang telah mempunyai branding wisata. Yang terdampak adalah pelaku usaha, karena belum bisa menghasilkan pendapatan yang maksimal. Karena belum ada branding, sehingga isu teridentifikasi adalah Bangka Tengah belum memiliki branding wisata khusus untuk dapat merefleksikan keadaan pariwisata Kabupaten Bangka Tengah. Masuk pada Smart ASN, sebagai ASN kita harus mempunyai jiwa entrepreneur dengan inovasi dan kreativitas untuk menciptakan branding pariwisata. Berikutnya, setiap daya tarik wisata ataupun produk wisata belum mempunyai penyajian cerita secara khusus yang memunculkan ciri khas dan keautentikan, sehingga bisa memberi nilai tambah dari daya tarik wisata dan produk wisata tersebut. Dampak yang terjadi adalah wisatawan tidak mempunyai motivasi kuat ataupun alasan yang kuat untuk mengunjungi atau membeli produk wisata tersebut dan berdampak pada angka kunjungan wisatawan dan pendapatan di sektor pariwisata menurun. Yang terdampak adalah masyarakat pelaku usaha karena tidak bisa memaksimalkan pendapatannya di sektor itu. Kemudian isu teridentifikasi belum adanya pemasaran pariwisata dengan konsep storynomic, sehingga upaya dalam meningkatkan motivasi kunjungan belum maksimal. Poinnya adalah Smart ASN. Jadi kita harus berwawasan global dan menangkap perkembangan tren tentang pemasaran pariwisata. Berikutnya, salah yang terjadi nomor 4 ini masih banyak wisatawan yang membuang sampah sembarangan di kawasan daya tarik wisata. Dampak yang terjadi adalah unsur keindahan dan kebersihannya itu tidak berjalan, sehingga membuat kenyamanan wisatawan saat berkunjung itu berkurang. Dan dikhawatirkan lagi nanti akan berdampak kepada kerusakan lingkungan alam di sekitar daya tarik. Pihak yang terdampak adalah pasti lingkungan, karena kalau semakin banyak sampah nanti akan berdampak kepada kelestarian lingkungan. Kemudian kenyamanan berwisata, masyarakat juga terdampak dari masalah ini. Isu teridentifikasi adalah masih rendahnya kesadaran wisatawan akan kebersihan di lingkungan daya tarik wisata. Untuk menjadi Smart ASN, seorang ASN harus memiliki sikap nasionalisme dengan menjaga kawasan wisata agar terhindar dari kerusakan lingkungan. Kita bisa melakukan penyuluhan di sini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian nomor 5,
Saat wisatawan berkunjung ke sebagian besar daya tarik wisata di Kabupaten Bangka Tengah, yang ditemukan hanya penjual makanan. Sebagian besar ya. Sebagian besar ini masalahnya hanya penjual makanan dan minuman. Dan masih belum ditemukannya penjual produk kreatif seperti cenderamata dan lain-lain. Dampak yang terjadi adalah masyarakat belum memaksimalkan sektor pendapatannya di produk kreatif ini. Padahal cenderamata dan produk kreatif lainnya merupakan salah satu cara wisatawan untuk mengekspresikan kegiatan wisatanya. Pihak terdampak adalah wisatawan. Kepuasan wisata akan menurun dan tidak ada penghasilan tambahan masyarakat sekitar daya tarik usaha produk kreatif. Isu teridentifikasi adalah masih terbatasnya produk UMKM, khususnya yang menjual cenderamata di setiap daya tarik wisata. Ini masuk ke poin manajemen ASN. Sebagai ASN, kita harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas sehingga menyediakan kebutuhan wisatawan. Kemudian, isu nomor 6 adalah tidak semua daya tarik wisata mempunyai mekanisme khusus untuk menghitung masuknya wisatawan ke daya tarik wisata. Dampak yang terjadi adalah data yang didapatkan tidak akurat. Padahal, data sangat berguna untuk pertimbangan dalam mengambil kebijakan pengembangan pariwisata. Pihak terdampak adalah pemerintah karena tidak mendapat data yang akurat. Kemudian, isu teridentifikasi pengumpulan data terkait kunjungan wisatawan masih belum efektif. Kita menjadi Smart ASN, sebagai Smart ASN harus memiliki kemampuan teknologi informasi untuk melakukan percepatan proses data. Berikutnya, saya akan menggunakan teknik tapisan isu untuk melakukan penetapan core isu. Teknik tapisan isu antara lain yang saya gunakan adalah APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Setelah melakukan penilaian, didapatkan peringkat-peringkat. Antara lain adalah didapatkan 3 isu utama, antara lain belum adanya pemasaran pariwisata yang konsep ekonomik, sehingga upaya dalam peningkatan motivasi kunjungan belum maksimal. Yang kedua, masih rendahnya kesadaran wisatawan akan kebersihan di lingkungan daya tarik wisata. Dan yang ketiga, pengumpulan data terkait kunjungan wisata masih belum efektif. Jadi didapatkan oleh 3 isu utama menggunakan teknik APKL. Berikutnya, saya menggunakan penetapan core isu mengenai USG untuk mengerucutkan lagi isu apa yang harus dibahas. Di antara 3 isu tersebut, didapatkanlah poin tertinggi yaitu belum adanya pemasaran pariwisata dengan konsep gastronomik sehingga upaya dalam meningkatkan motivasi kunjungan belum maksimal. Jadi, itu yang mendapatkan poin tertinggi dari USG. Setelah mendapatkan core issue, kita mencari tahu penyebab core issue dengan menggunakan teknik Fishbone. Isunya adalah belum adanya pemasaran pariwisata dengan konsep storynomic, sehingga upaya dalam meningkatkan motivasi kunjungan belum maksimal. Kita lihat di faktor main atau pelaku usaha pariwisata, yaitu terbatasnya SDM yang mengetahui bahwa melalui storynomic bisa dijadikan keunggulan untuk menarik wisatawan. Kemudian yang kedua, terbatasnya SDM yang mengetahui legenda, cerita, atau sejarah yang terkandung di suatu tempat dan asal-usul atau proses sampai menghasilkan suatu produk kreatif. Jadi masih terbatas untuk SDM-nya. Kemudian di Mother Nature atau lingkungan, yaitu anak muda sekarang ini lebih menyenangi cerita atau drama luar, seperti drama Korea dan lain-lain, dibandingkan dengan cerita rakyat atau cerita sejarah di lingkungan sekitar. Kemudian di poin material atau bahan, itu belum terkumpulnya konten atau tulisan tentang legenda, cerita, atau sejarah yang dapat dimanfaatkan sebagai suatu daya tarik untuk mendatang wisatawan. Berikutnya, di metode adalah narasi pemasaran wisata yang diberikan itu masih dominan tentang aktivitas wisata dan keindahan daya tarik, belum membahas cerita atau legenda atau sejarah yang terkandung di balik daya tarik wisata tersebut. Setelah melakukan identifikasi sumber masalah menggunakan Lisbon, sekarang waktunya untuk mencari gagasan kreatif penyelesaian isu core. Adapun gagasan itu ialah meningkatkan motivasi kunjungan wisatawan menggunakan pendekatan konsep storynomic tourism. Rencana kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, konsultasi bersama mentor dan coach. Yang kedua, mencari strategi konsep storynomic tourism. Yang ketiga, mencari cerita di daya tarik wisata untuk bisa diterapkan konsep storynomic tourism. Yang keempat, menggunakan media pemasaran bidang pariwisata untuk menyebarkan konten storynomic tourism. Dan yang kelima, laporan dan kegiatan. Sekian pembahasan identifikasi isu dari saya. Jika ada kesalahan, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.